Gaza ataupun Palestina ini hanya sekedar perwakilan dari sekian banyak wajah dari bumi Islam yang saat ini terjajah atau dalam keadaan tertindas. Umat Islam walaupun dia minoritas, kalau dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah bisa menangkan mereka di atas musuh-musuhnya. Betapa banyak golongan sedikit bisa menghancurkan golongan yang banyak karena izin Allah. Nah, sebelum kita berbicara tentang Palestina, Gaza secara khusus, maka kita akan berbicara tentang yang namanya konflik atau perang di dalamnya, di mana saat ini umat Islam menjadi korbannya, korban penindasan, korban pembunuhan, korban kezaliman dan seterusnya. Gaza ataupun Palestina ini hanya sekedar perwakilan dari sekian banyak wajah dari bumi Islam yang saat ini terjajah atau dalam keadaan tertindas. Tadi disampaikan moderator, saya sudah banyak masuk di wilayah konflik. Jadi saya dari tahun 2013 itu sudah lintas negara. Ya, saya di Suriah 1 tahun. Jadi geger gedenya Suriah itu mulai dari semua isu yang ada, yang ramai di Suriah itu saya mengalami. Hatta yang ISIS yang sudah nggak ada ceritanya itu saya mengalami betul waktu itu. Kemudian Allah perjalankan saya ke Yaman, ke Yordania, ke Rohingya. Kemudian dari situlah saya ingin membuka mata daripada banyak kaum muslimin. Sebenarnya bagaimana kondisinya kaum muslimin secara umum dulu. Nah, secara umum kondisi kaum muslimin itu sebagaimana persis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan kita sering mendengar para duat, para ustadz, para kiai sering memperdengarkan hadis ini. Nah, hadis ini saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya. Beliau SAW pernah bersabda, yusiku an tada'alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Ini hadis yang sering kita dengar ya. Beliau pernah duduk bersama bermajelis dengan sahabatnya. Kemudian beliau sampaikan sebuah berita ini membuat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terkaget-kaget. Yaitu hampir-hampir umat-umat di luar kalian, yaitu orang-orang kafir itu akan mengeroyok kalian sebagaimana makanan yang dikeroyok di atas nampan. Makanan yang dikeroyok di atas nampan itu adalah perumpamaan bagi kaum muslimin yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, sehingga para sahabat terkaget-kaget dengan berita ini. Bagaimana tidak kaum muslimin yang mereka ini mempunyai agama yang paling tinggi di antara agama yang lain, ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, kan gitu prinsipnya. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada lagi agama yang bisa melebihi ketinggian Islam. Kan seperti itu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah yang akan memenangkan agama Islam ini di atas agama yang lain, dimenangkan oleh Allah. Umat Islam yang dia dikatakan di dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kan menjadi sesuatu yang sangat bertolak belakang. Di sisi lain agamanya terbaik, umat yang terbaik, ajarannya terbaik, pangerane Gusti Allah, satu-satunya Tuhan yang hak, Rasulullah Muhammad, satu-satunya Nabi terakhir dengan risalah terbaik, kitabnya Al-Quran, satu-satunya kitab terbaik yang belum pernah sama sekali dan tidak mungkin akan ternodai karena dijaga oleh Allah Ta'ala. Tetapi kok bisa umatnya dijadikan bahan acak-acakan. Bahkan gambarannya itu seperti makanan al-akala ala qas'atiha, makanan yang berada di atas nampan. Ini masalahnya. Oke, Barakallah. Saya berikan gambaran agar kita berpikir luas dulu. Inilah kondisinya kaum muslimin. Paling mudah lagi jenengan sekarang bayangkan bagi bapak ibu yang pernah mondok, paling tahu dalam urusan bagaimana makanan di atas nampan itu. Bagaimana anak-anak mondok ketika makan di atas nampan itu. Nasinya dihambur-hambur ya. Nasi dihambur, sambelnya kemana, lauknya kemana, tangannya kemana-mana. Nasi nggak wujud nasi, sayur nggak wujud sayur.
Dan itu adalah kondisi kaum muslim. Maka takjublah para sahabat sehingga salah seorang sahabat kan bertanya, hal min qillatin nahnu yauma idzin. Apakah waktu itu kita dalam kondisi sedikit atau dalam kondisi minoritas? Karena ini sangat logik sekali kan? Sangat logik sekali. Apakah waktu itu kita minoritas? Sesuatu yang logis. Kenapa bisa umat Islam diacak-acak? Karena jumlahnya sedikit, makanya diacak-acak. Kenapa dia dikalahkan? Karena minoritas, makanya dia diacak-acak. Sesuatu yang sangat logis. Maka ini ditanyakan para sahabat dengan pertanyaan yang sangat-sangat logis. Tetapi jawabannya, ternyata jawabannya tidak logis. Maksudnya tidak serta-merta bisa dinalar secara akal sehat. Karena apa? Rasul menjawab, bal antum yauma idzin kasirun. Bal antum yauma idzin kasirun. Enggak, kalian itu bukan minoritas, tapi kalian waktu itu bahkan jumlahnya banyak. Nah, padahal umat Islam sendiri, seandainya pun mereka itu dalam kondisi minoritas, itu saja masih bisa dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Benar apa tidak? Benar. Umat Islam walaupun dia minoritas, kalau dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah bisa menangkan mereka di atas musuh-musuhnya. Dan itu terjadi. Bagaimana perang Badar, bagaimana perang Ahzab, bagaimana perang Qadisiyah. Terjadi. Umat Islam bisa menggulung kekuatan orang-orang kafir yang berkali-kali lipat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan sedikit bisa menghancurkan golongan yang banyak karena izin Allah. Sedikitnya umat Islam saja itu bisa memporak-porandakan orang kafir. Logisnya harusnya pas mereka banyak, apalagi bukan cuma dikalahkan, jadikan kesat harusnya orang kafir. Iya apa enggak? Logis apa enggak? Ini kan logis. Nyatanya enggak. Bal antum yauma idzin kasir. Kalian waktu itu banyak. Dilanjutkan oleh Rasul, walakinnakum gusaun. Walakinnakum gusaun kagusa'is sail. Tetapi kalian itu seperti buih banjir, umpluk banjir. Ini kalau umpluk kurang lebih seperti ini. Saya lihat, wow, ini ada umpluk. Mohon maaf, ini ada ilustrasi. Ini umpluk nih di atas. Atau seperti ini. Ini umpluk nih, hilang langsung. Umat Islam ini kondisinya. Nah, umpluk. Nah, hilang. Walakinnakum gusaun kagusa'is sail. Tetapi kalian adalah buih banjir. Jenengan tahu buih banjir? Ini musim hujan kan? Sebentar lagi sawah-sawah terendam, got-got banyak yang menggenang, jalanan menggenang. Di situ ada yang namanya yang lapisan paling atas, itulah yang disebut husa. Tahu husa? Datang angin dari timur tiup ke barat, husa ikut ke barat. Datang angin dari barat tiup ke timur, husa ikut ke timur. Ngetan ngulon ngalor ngidul, tidak ada punya prinsip, tidak punya kekuatan. Digoncangkan ke sana kemari. Ditiup angin ikut tertiup, bahkan dikasih ditutul, itu sudah hilang, itu husa itu. Dan itulah kondisinya kaum muslimin, padahal mereka itu kasirun. Dan itu saya saksikan sendiri, hadirin. Jenengan mungkin juga menyaksikan sebagian daripada kita. Kenapa terjadi seperti itu? Wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabata. Karena rasa takut itu dicabut dari dada-dada musuh kalian. Karena orang-orang kafir sudah tidak takut sama kalian, tidak gentar sama kalian, tidak segan sama kalian. Kalian sudah tidak punya lagi yang namanya wibawa. Tidak ada wibawanya umat Islam. Tahu terakhir yang terjadi, bagaimana umat Islam tidak punya wibawa? Kemarin ada konferensi tinggi negara Arab dan negara Islam. Ya, kecam Zionis, kecam Yahudi. Netanyahu ngomong, pemimpin Arab, skut, diam. Diam, kalau pengen aman diam. Disuruh diam sama Netanyahu. Pemimpin Arab, pemimpin Islam, saudara-saudaranya dibunuh, ngecam pakai mulut. Itu kan kerjaannya perempuan, bukan kerjaannya laki-laki. Ya enggak ada. Gentarnya orang-orang Yahudi itu dianggap angin lalu. Itu yang terjadi. Tercabut itu rasa takut dari dada orang-orang kafir.
Kalau dulu enggak, orang di zaman-zaman kita masih berjaya, hadirin. Jangankan sampai terjadi perang di lapangan. Ini terdengar umat Islam menyiapkan kekuatan untuk menggempur orang-orang kafir 1 bulan. Jadi ini ya, bulan Desember sudah terdengar kasak kusuk umat Islam itu untuk apa? Untuk menggempur orang-orang kafir. Bulan Desember mau dilakukan, bulan November orang kafir udah nggak bisa tidur, nggak bisa tidur ketakutan. Mereka apa? Diberikan rasa takut bahkan dalam 1 bulan perjalanan. Itu dulu. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul alwahna. Kemudian Allah timpakan kepada dada kalian yang disebut alwahn. Penyakit alwahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati.